Saya mau dengar Shirley nih. Shirley, flexing ya, kalau sudah pekan demi pekan, kamu sebagai milenial bagaimana melihat pejabat-pejabat ini yang notabene harusnya hidupnya bersahaja, sederhana, tapi ternyata seperti itu ya? Ya, kalau saya sebetulnya sepakat dengan poin-poin Mbak Devi tadi, sedikit tambahan bahwa sebetulnya kan ini adalah fenomena gunung es, Mbak Balkis. Sosial media, yang ditunjukkan di sosial media itu hanya sedikit sekali dibandingkan apa yang sebetulnya terjadi. Dan ini adalah fenomena yang berulang, bukan sesuatu yang baru. Dilalahnya adalah dengan adanya infrastruktur digital di era sekarang yang sudah terbangun sedemikian rupa. Yang ini bukan tentang benar salah, tapi memahami bahwa ini memang eranya. Sehingga amplify dari apa yang dilakukan manusia dengan sangat mudah disebarkan. Dengan satu kali klik kita bisa menyebarkan dan mendapatkan informasi. Dengan tingkat literasi yang juga bisa jadi kita melihat cenderung rendah, membuat kita mengikuti sesuatu tanpa tahu sebetulnya apa esensi dan bobot dari apa yang kita ikuti. Nah, sehingga ada istilah di kalangan anak muda sekarang kita mulai membenarkan yang biasa bukan membiasakan yang benar. Karena itu terlalu sering diulang-ulang, kita biasa dengan itu sehingga ya udah kalau nggak begitu berarti belum afdol, belum menjadi bagian. Nah, hanya saja yang perlu menjadi concern di sini adalah ketika aturan-aturan atau himbauan yang diberikan adalah supaya mereka yang punya wewenang dan posisi tidak lagi melakukan flexing, maka di sini ada logical fallacy bahwa bukan hilirnya yang kita coba kejar, tapi justru hulunya. Kenapa kemudian itu bisa terjadi adalah ketika ada kesempatan. Artinya kenapa kalau itu modal ya modal, kalau itu adalah kekayaan, apakah itu sesuai dengan yang seharusnya? Ketika tidak, maka sebetulnya ini sumbernya dari mana? Apakah KKN? Ketika itu KKN, maka sebetulnya yang harus diberantas adalah KKN-nya, bukan budaya flexing yang sebetulnya itu sudah ada dari dulu. Karena ketika bicara budaya flexing, pamer, ingin menunjukkan, itu pada akhirnya adalah hak. Ya wajar ketika manusia punya gitu, dan ingin menyampaikan, ingin menunjukkan, ini adalah tentang layak atau tidak layak. Tapi kalau permasalahannya adalah ketika cara mendapatkan harta, uang atau apapun itu bentuknya tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini yang perlu kita kejar. Nah, masyarakat dalam hal ini kami publik begitu, termasuk anak muda menilainya kan sesederhana, wah ternyata punya barang branded ya, wah seru ya main ke luar negeri, wah enak ya. Tanpa mau melihat sebetulnya itu asalnya dari mana ya, sumbernya dari mana ya. Bagian ini yang kemudian membuat khususnya anak muda melihat gap ini semakin besar dan bukan menyelesaikan masalah dari hulu. Kalau kayak begini ceritanya, rasa-rasanya 10 tahun ke depan, 22 tahun ke depan saat kita bicara Indonesia generasi emas, ini menjadi masalah yang akan turun-temurun terus diberikan kepada generasi selanjutnya, cara berpikir dan mindset seperti ini. Jadi flexing ini kalau dari Shirley aku quote, flexing ini mengaburkan permasalahan utama yang dilihat dari Ibu Yenti sebagai pakar anti pencucian uang. Kan flexing itu kan mengaburkan masalahnya tadi, hulunya tadi kan bukan flexing gitu. Apa selalu dan melulu gitu, kalau misalkan kita lihat pejabat atau ASN flexing itu pasti dipertanyakan sumbernya. Flexing itu sekarang jadi akibat aja kan, jadi itu flexing itu akibat kebanyakan ya, itu yang bersangkutan tidak bisa kita pandang biasa kalau dilihat dari profilnya dengan apa yang ditunjukkan kan itu. Tapi sebetulnya walaupun jelek ya dikatakan tadi dari mbak-mbak ini yang cantik, tapi untuk penegakan hukum ini seperti ini mengungkap. Oh ternyata melalui itu. Bukan saya ngajarin jahat, tetapi kan banyak hal flexing, apalagi kemudian dirunut hartanya dari suaminya dan itu profilnya tidak cocok dengan apa yang dia lakukan, apalagi yang di flexing itu saya juga bingung sebagai perempuan untuk apa sih pakai tas harganya 300 juta, 1 miliar gitu ya ampun ya gitu kan. Itu karena apa? Karena memang dari luar negeri. Kalau kita mau bicara politik nasional, ekonomi nasional itu juga orang produk Indonesia juga bagus-bagus juga banyak. Tapi yang penting adalah kalau dari segi pandangan hukum
hukum pidana, orang pamer punya ini itu kan bahaya, bisa dirampok. Memberikan tugas pada penegak hukum jadi lebih ya, karena mereka yang kita sebut sebagai menunjukkan faktor kriminogen. Jadi dia sendiri yang membuat orang melakukan kejahatan pada dia. Yang lebih parah lagi yaitu ketika kita masuk International Anti Money Laundering Legal Regime tahun 1988, yaitu bahwa siapapun tidak boleh menikmati uang hasil kejahatan. Nah ini kan penting. Jadi kalau dari flexing kemudian kita runut ke atas, oh ternyata di awal ini yang seperti disampaikan PPATK memang adalah ini dugaan pencucian uangnya. Pencucian uang itu apa? Yaitu siapapun menggunakan uang hasil kejahatan. Jadi membeli rumah, membeli perhiasan, membeli aksesoris yang berasal dari hasil kejahatan, itu adalah dia melakukan pencucian uang. Jadi bisa jadi yang flexing itu nanti kalau kemudian dirunut ke atas, ternyata suaminya atau bapaknya itu ternyata terlibat korupsi dari LHKPN-nya, itu berarti mereka-mereka yang flexing ini adalah pelaku pencucian uang juga. Untuk perempuan dan anak-anak itu adalah mereka pelaku pencucian uang pasif ya. Jadi yang hal seperti ini mestinya seperti ahli-ahli sosiologi ya, kemudian Mbak itu kan harus didorong bahwa bukan sekedar masalah attitude itu etis tentang agamisnya, tetapi juga ternyata itu berhulu pada orang-orang tertentu, dalam hal ini misalnya suaminya terdorong juga untuk melakukan kejahatan, atau karena suaminya korupsi dia juga kemudian flexing tadi, pamer-pamer ya. Jadi kesalahannya double-double. Pencucian uang pasif ya. Iya, jadi kalau ada korupsi, jadi pencucian uang itu double crimes, dua kejahatan. Harus ada kejahatan asal, ketika hasil kejahatan asal digunakan untuk beli-beli barang branded itu misalnya, itu berarti dia melakukan pencucian uang karena dia menikmati uang hasil kejahatan itu tadi. Ya, itu jadi nanti bagi orang melakukan kejahatan korupsi dan kemudian dia memberikan kepada istrinya, dia kena dua kejahatan, yaitu dia korupsi dan dia melakukan kejahatan pencucian uang aktif karena dia memberikan kepada istrinya, atau dia membayarkan. Orang yang dibayari, orang yang dapat hadiah itu pencucian uang juga tapi pasif. Dua-duanya harus dipidana karena pada mereka inilah ya, pada perempuan-perempuan ini pada umumnya, orang-orang terdekat inilah uang itu berhilir dan bergerak begitu ya. Berhilir pada akhirnya kan pada dia itu barang wayang, dan penegakan hukum di atasnya itu adalah mencari uang hasil kejahatan, terutama kalau korupsi itu di mana? Uang-uang dari pajak masyarakat itu, uang-uang dari pembayaran cukai atau biaya itu di mana? Itu harus dicari pada siapa ya, pada yang pasif tadi. Bu, ini menarik sekali nih. Jadi hati-hati Anda mungkin saja bisa jadi pelaku pencucian uang pasif. Sesaat lagi kita akan bahas di Perempuan Bicara.